Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima biqadri azab zatika fi kulli waqti wahin. Kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada, saya Syarif Abdurrahman akan membaca kitab Rukunan Melayu. Saya menyukai bahasa Melayu karena saya lahir di Jambi. Saya belajar bahasa Melayu dari sejak kecil. Waktu di madrasah ibtidaiyah dulu, saya belajar membaca tulisan Melayu, dan saat itu kita semua dianjurkan dan diwajibkan karena bahasa pengantar dalam madrasah ibtidaiyah dulu adalah bahasa Melayu. Nah, salah satu kitab yang saya kaji yaitu kitab Rukunan Melayu. Yang saya baca kali ini adalah sebuah kitab yang sangat populer di kalangan orang Sumatera, khususnya ya Sumatera yang Melayu, sebagian Kalimantan Barat, dan Malaysia, Brunei. Kitab ini sangat populer sekali. Nah, ini kitabnya seperti ini bentuknya, kitab Rukunan Melayu. Apa aja isinya? Nah, teman-teman, tulisan dari Arab Melayu itu sebenarnya hampir sama dengan tulisan dari Arab Peko yang ada di pesantren-pesantren yang ada di Jawa. Namun ada beberapa perbedaan sedikit di dalam penulisannya ya. Kalau teman-teman yang pernah membaca atau melihat tentang Peko-nya di pesantren Jawa, teman-teman juga akan tahu ini ada hampir sama sebenarnya. Kita lihat kitab Rukunan Melayu. Ya, kitab Rukunan Melayu, himpunan segala doa-doa dan zikir amalan-amalan yang sangat berfaedah bagi kaum muslimin dan muslimat untuk untuk beribadah, untuk bertemu dengan Allah, menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini disusun dan diterbitkan oleh Yayasan Sosial dan Penelitian Islam di Jakarta. Jadi ini yang mencetaknya di Jakarta ya, yang memiliki hak ciptanya. Ini nama M.A. Jaya, itu yang memiliki haknya. Di sini tidak disebutkan nama penulisnya ya teman-teman, tidak ditemukan. Terus apa aja isinya? Isinya itu adalah, coba kita lihat, Perukunan Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya la ba'dahu. Nah, kita coba lihat, baca dari sini ya. Adapun fardu syahadat itu dua perkara. Nah, ini kalau di dalam bahasa Peko itu ini harusnya setelah ta ada wawu. Di sini tidak ada ya. Fardu syahadat itu dua perkara. Pertama, ikrorkan dengan lidah. Kedua, tasdikkan dengan hati. Nah, dengan hati. Jadi menurut kitab ini bahwa fardunya syahadat itu adalah ketika orang ingin masuk Islam, maka dia harus mengucapkan syahadat dulu sebagai pintu masuknya. Maka 70 tahun umurnya dia, maka dosanya akan terhapuskan ketika dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi fardunya syahadat ini yaitu yang pertama adalah ikrarkan dengan lidah, ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, gitu. Yang kedua, benarkan dengan hatinya juga mengatakan, oh iya, saya ini bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hatinya harus membenarkan itu. Nah, kalau kesempurnaannya, adapun kesempurnaan syahadat itu 4 perkara. Pertama, diketahui. Kedua, diikrarkan. Ketiga, ditasdikkan, ya. Keempat, diyakinkan. Nah, diyakinkan, jangan hanya diucapkan tapi diyakinkan.
Nah, salah satu tokoh pesantren yaitu asal Rembang namanya Gus Baha mengatakan ketika ada orang yang ingin bersyahadat maka langsung disyahadatkan. Karena kita tidak tahu umur kapan. Sehingga bergegas-gegaslah ketika ada orang yang ingin syahadat maka harus disyahadatkan. Itu pesannya Gus Baha. Nah, jadi apa fardunya syahadat itu? Itu pertama ikrorkan. Nah, maka dia bilang kepada orang yang mau syahadat itu, ikuti kata-kata saya dan sambil yakinkan dalam hati kamu bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Langsung disyahadat. Misalnya ada orang mau di pasar, mau syahadat, langsung syahadatkan. Asalkan tidak aja di kamar mandi aja ya. Ketemu temen di warung kopi, langsung syahadatkan. Nah, itu lebih baik menurut Gus Baha ya. Karena kalau kita menunda sampai sehari 2 hari berarti kita membiarkan dia di dalam kekafiran atau membiarkan orang-orang tersebut tidak beriman kepada Allah. Nah, kalau umurnya panjang, kalau umurnya tidak panjang sehingga dia nanti dikhawatirkan meninggal di dalam keadaan tidak Islam. Oleh karena kalau ada orang yang mau syahadat, langsung disyahadatkan dan langsung dibacakan syahadat di tempat lokasi. Asalkan tidak tempat di kamar mandi atau tempat-tempat yang tidak dimuliakan ya, karena ada kalimat Allahnya nanti. Ya misalnya kalau di pasar ya dibawa ke tempat yang agak bersih gitu, maka disyahadatkan di sana. Langsung disyahadatkan. Kalau ketemu di warung kopi ya disyahadatkan di sana. Ketemu di rumah, syahadatkan di rumah. Jadi ketika ada orang itu mau syahadat jangan ditunda-tunda. Demikian dulu pembacaan untuk pertama. Mudah-mudahan kita akan istiqomah membacanya. Selanjutnya mudah-mudahan kita sampai khatam. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fadhil ilayya indal hajati ilayya wa la tunsini ya rabbal alamin. Al-Fatihah.